Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi materi kalkulus 2 dengan dosen pengampu Bu Nurani. Dengan anggota saya, pertama ada saya sendiri, Reza Arisandi, kedua ada Faruk Akar, ketiga ada Rizky Nur Fauzi, keempat ada Muhammad Novel Faras. Baik, sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1. Itu diketahui dua lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x min 8y tambah 21 sama 0 dan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 10x min 8y tambah 25 sama 0. Hubungan antara kedua lingkarannya adalah, jadi di sini ada x pangkat x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah b tambah c sama 0. Sini kita akan mencari pusat dan jari-jarinya. Dan sini ada pusat A dan kurung A, B sama dengan min 1 per 2 tambah min 1 per 2 A dan min 1 per 2 B. Dan untuk jari-jarinya 1 per 4 A kuadrat tambah 1 per 4 B kuadrat sama min C. Dan itu bawahnya untuk lingkaran pertama. A, B sama dengan min 1 per 2 dikali 6 min 1 per 2 dikali min 8 dan hasilnya min 3 dan 4 tutup kurung. Dan di bawahnya ada jari-jari kuadrat sama dengan 1 per 4 dikali 6 pangkat 2 ditambah 1 per 4 dalam kurung min 8 pangkat 2 dikurang 21 dan hasilnya 9 tambah 16 dikurang 21. Nah, ini hasilnya 4 jari-jari kuadrat, karena 4 maka menjadi 2, dan ini lingkaran kedua. Untuk lingkaran yang kedua, ini dalam kurung A, B sama dengan min 1 per 2 kali 10, min 1 per 2 dikali min 8. Hasilnya dalam kurung min 5 dan 4. Dan bawahnya ada jari-jari kuadrat sama dengan 1 per 4 kali 10 pangkat 2 tambah 1 per 4 min 8 pangkat 2 atau kuadrat min 25. Dan hasilnya menjadi 25 tambah 16 min 25 kurang 25 dan hasilnya 16. Karena ini jari-jari kuadrat maka menjadi 4. Dan ini untuk soal nomor 2, diketahui titik A dalam kurung min 2 dan 1 dan B tutup kurung 4 min 3 jika P, X, Y terletak pada bidang koordinat sedemikian sehingga PA kuadrat tambah PB kuadrat sama dengan AB kuadrat. Maka P merupakan titik yang terletak pada busur lingkaran yang memotong sumbu X pada. Jadi sini kita mengedarkan pusatnya dulu. M buka kurung X1 tambah X2 per 2 dan Y1 tambah Y2 per 2 tutup kurung. Lalu kita masukkan Y-nya, masukkan X1 yaitu min 2 tambah 4 per 2 dan 1 tambah min 3 per 2 dan hasilnya lalu M memperoleh buka kurung 1 dan min 1 tutup kurung. Lalu kita mencari diameter lingkaran. Diameter lingkaran ini AB sama dengan akar buka kurung X2 dikurang X1 kuadrat tambah buka kurung Y2 dikurang Y1 kuadrat, dan di bawahnya jadi akar 4 min 2 pangkat 2 ditambah min 3 dikurang 1 pangkat 2 dan di bawahnya AB akar 36 tambah 16 dan menjadi 52, lalu kita menjadi 2 akar 3 dan jari-jarinya 1 per 3 buka kurung 2 akar pangkat akar 3 dan hasilnya 13. Dan lalu kita dalam persamaan lingkaran buka kurung X min 1 X dikurang 1 kuadrat tambah buka kurung Y tambah 1 kuadrat sama dengan 13. P
buka kurung X dan Y pada lingkaran PA pangkat 2 tambah PB pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dan titik pot. Lalu kita menghitung titik potong dengan suku X. Yang ada buka kurung X min 1 pangkat 2 ditambah Y tambah 1 pangkat 2 sama dengan 13. Dan lalu kita X min pangkat 2 ditambah 0 karena Y-nya ini 0 kita masukin 0 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 13 dan lalu di bawahnya X min 1 pangkat 2 sama dengan 13 dikurang 1 dan X min 1 pangkat 2 terus yang ada X min 1 pangkat 2 X min 1 sama dengan tambah atau kurang akar 12 dan di bawahnya ada X sama dengan 1 tambah 2 akar 3 dan hasilnya X sama dengan 1 per 2 1 dikurang 2 akar 3 dan ini sudah ada ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dan 4. Baik, soal nomor 3. Diketahui lingkaran dengan persamaan X dikurang 2 pangkat 2 ditambah Y tambah 5 pangkat 2 sama dengan 40. Selidikilah letak titik-titik berikut terhadap lingkaran tersebut. Gambar grafik lingkarannya. A titik A 2,5 titik B min 4, min 3 titik C 0, min 4 titik D 8, min 7 titik E min 1,2 titik F 6, min 2. Kita jawab dengan sama lingkaran L sama dengan X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Untuk menentukan titik itu berada di luar atau di dalam lingkaran, kita menggunakan titik X1, Y1 terletak di luar lingkaran itu ketika X1 dikurang A pangkat 2 tambah Y min B pangkat 2 lebih besar dari R pangkat 2, dan untuk menentukan tepat pada lingkaran sama dengan R pangkat 2. Untuk menentukan terletak di dalam lingkaran, X1 min A pangkat 2 ditambah Y1 min B pangkat 2 lebih kecil dari R pangkat 2. Baik, di sini kita masukkan titik-titiknya. Titik A, X-nya itu 2, Y-nya 5, kita masukkan ke rumusnya, mendapatkan hasil 100. Maka 100 lebih besar dari 40, maka dia terletak di luar lingkaran. Untuk titik B, X-nya min 4, Y-nya min 3, kita masukkan lagi ke rumusnya, mendapatkan hasil 40. Karena R-nya 40 sama dengan 40, maka terletak tepat pada lingkaran. Untuk titik C, X-nya ada di 0, Y-nya ada di min 4. Kita masukkan ke rumus, mendapatkan hasil 5. Maka 5 lebih kecil dari 40, maka terletak di dalam lingkaran. Untuk titik D, X-nya jadi 8, Y-nya ada di min 7, mendapatkan hasil 40, maka titik D terletak tepat pada lingkaran. Untuk titik E, X-nya min 1, Y-nya 2, kita masukkan ke rumusnya tadi, mendapatkan hasil 58, maka 58 lebih besar dari 40, maka dia terletak di luar lingkaran. Untuk titik F, X-nya ada di 6, Y-nya ada di min 2, kita masukkan ke rumusnya, mendapatkan hasil 25, maka 25 lebih kecil dari 40, maka titik F terletak di dalam lingkaran. Dan ini ada gambar grafiknya. Baik, untuk soal selanjutnya, soal nomor 4. Suatu jembatan berbentuk elips dibangun di atas jalan raya. Panjang dan ketinggian busur elips jembatan tersebut secara berturut-turut adalah 10 meter dan 6 meter. Apakah truk barang yang lebarnya 5 meter dan tingginya 5,5 meter dapat melewati jembatan tersebut tanpa menimbulkan kerusakan? Kita jawab. Karena panjang busur elips letak 10 meter, maka kita peroleh 2P sama dengan 40, sehingga P sama dengan 10 dibagi 2, hasilnya 5,
Sedangkan tinggi dari busur elips tersebut adalah 6 meter. Maka Q sama dengan 6 meter. Dengan menganggap titik pusat elips sebagai titik asal, maka persamaan elips tersebut adalah X dikurang A pangkat 2 per P pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2 per Q pangkat 2 sama dengan 1. Kita masukkan angkanya. X dikurang 0 pangkat 2 per 5 pangkat 2 ditambah Y dikurang 0 pangkat 2 per 6 pangkat 2 sama dengan 1. Dapatkan hasil X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 36 sama dengan 1. Agar jembatan tersebut dapat dilewati oleh kendaraan secara maksimal, maka kendaraan tersebut harus berada tepat di tengah-tengah jembatan tersebut. Selanjutnya kita dapat menentukan ketinggian maksimal kendaraan yang dapat masuk yang bergantung dengan lebar dan kendaraan tersebut. Nah, saya menggambar contohnya seperti itu. Karena lebar truk tersebut 5 meter, maka kita harus menentukan Y untuk X sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5, yaitu ketinggian maksimum untuk titik 2,5 meter di kiri dan kanan titik pusat elips. Kita masukkan dengan rumusnya X pangkat 2 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 36 sama dengan 1. Kita masukkan X nya 2,5 pangkat 2 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 36 sama dengan 1. Menjadi mendapatkan hasil 6,25 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 36 sama dengan 1. Kita pindah ruas 6,25 nya ke samping, lalu kita hitung Y pangkat 2 per 36 sama dengan 25 per 25 dikurang 6,25 per 25. Dapatkan hasil Y pangkat 2 per 36 sama dengan 18,75 per 25. Lalu 36 nya kita pindah ruas ke samping, mendapatkan Y pangkat 2 sama dengan 675 per 25. Dan hasilnya adalah Y 5,20 atau Y min 5,20. Karena tinggi truk barang tersebut 5,5 meter dan ketinggian maksimum jembatan pada titik 2,5 meter di kanan dan kiri titik pusatnya adalah 5,20 meter. Maka truk barang tersebut tidak akan bisa melewati jembatan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Pertanyaannya tersebut adalah, jika lithotripter tersebut memiliki panjang sumbu semi mayor 16 cm dan jari-jari sumbu semi minor 10 cm, seberapa jauh dari titik puncak seharusnya batu ginjal tersebut diposisikan agar diperoleh hasil yang optimal? Ketahui A-nya adalah 16, B-nya 10, maka C-nya sama dengan berapa? Kita bisa menggunakan pergambaran bahwa ini adalah sebuah jarak, maka kita harus mencari nilai C-nya. Maka untuk mencari nilai C-nya, kita bisa menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka sama dengan C kuadrat dikurangi 16 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Maka C2 sama dengan 156. C sama dengan akar 156. Dan diubah menjadi 12,49. Maka jarak antara A ke C adalah 16 ditambah 12,49, yaitu 28,49 cm. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah nomor 6. Tentukan masing-masing persamaan hiperbola dengan kondisi berikut. A. Pusat 2,0, fokus 10,0, puncak 6,0. Dilihat dari nilai fokus 10,0, maka bisa dinyatakan bahwa ini berarti hiperbolanya berbentuk horizontal. Nah, diketahui di sini nilai XP adalah 2 dan YP-nya adalah 0 karena dilihat dari nilai pusatnya. Nilai C sama dengan 10 kurangi 2 sama dengan 8, nilai A sama dengan 6 kurangi 2 sama dengan 4. Untuk itu nilai B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. B kuadrat sama dengan 64 dikurangi 16 sama dengan 48. Persamaan hiperbola dengan titik pusat XP, YP dinyatakan dengan dalam kurung X kurangi XP kuadrat per A kuadrat dikurangi dalam kurung Y kurangi YP per B kuadrat kuadrat.
Maka dilanjutkan dengan hasilnya adalah X kurangi 2 kuadrat per 16 dikurangi Y kurangi 0 kuadrat per 48 sama dengan X kurangi 2 kuadrat per 16 dikurangi Y kuadrat per 48 sama dengan 1. Baik, selanjutnya adalah soal 6B. Puncak 6,5 sumbu khayal pada sumbu X dengan asimtot 5X kurangi 6Y dikurangi 30 sama dengan 0 dan 5X ditambah 6Y dikurangi 30 sama dengan 0. Karena sumbu khayal atau imajiner pada sumbu X, maka hiperbola ini dipastikan vertikal. Ordinatnya juga pada di pusat Y sama dengan 0. Karena titik puncak 6,5, maka titik puncak 6,0 dengan menggunakan persamaan asimtot sama dengan Y kurangi YP sama dengan plus min BA dalam kurung X kurangi XP. Y dikurangi 0 sama dengan plus min BA dalam kurung X kurangi 6. AY sama dengan plus min B dalam kurung X kurangi 6. Dari hasil tersebut mendapatkan dua persamaan asimtot, yaitu BX kurangi AY dikurangi 6B sama dengan 0 dan BX tambah AY kurangi 6B sama dengan 0. Diketahui persamaan asimtot dari soal tersebut adalah 5X dikurangi 6Y dikurangi 30 sama dengan 0 dan 5X ditambah 6Y dikurangi 30 sama dengan 0. Maka A sama dengan 6 dan B sama dengan 5. Persamaan hiperbola sama dengan Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kurangi A kuadrat per A kuadrat sama dengan Y kuadrat per 25 dikurangi X kurangi 6 per 36 sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab nomor 7 dan nomor 8. Untuk nomor yang 7A yaitu dalam kurung X kurang 3 pangkat 2 dibagi 144 dikurang dalam kurung Y plus 4 pangkat 2 dibagi 25 sama dengan 1. Lalu diubah ke persamaan hiperbola standar menjadi dalam kurang X kurang H pangkat 2 dibagi A pangkat 2 dikurang dalam kurung Y kurang K pangkat 2 dibagi B pangkat 2 sama dengan 1. Dengan diketahui H sama dengan 3, K sama dengan min 4, A pangkat 2 sama dengan 144, B pangkat 2 sama dengan 25. Maka A sama dengan 12 dan B sama dengan 5. Lalu diubah menjadi persamaan asimtot hiperbola. Jadi Y kurang K sama dengan kurang Oke, jadi Y kurang K sama dengan plus minus B dibagi A dalam kurung X kurang H. Lalu masukkan yang diketahui tadi, Y plus 4 sama dengan plus minus 5 dibagi 12 lalu dikali dalam kurung X min 3. Jadi Y plus 4 sama dengan plus minus 5 dibagi 12 kali X min 3. Untuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 7 bagian B. Soalnya 6X pangkat 2 dikurang 15Y pangkat 2 ditambah 12X tambah 30Y dikurang 99 sama dengan 0. Lalu kita gabungkan yang variabelnya sama. Jadi dalam kurung 6X pangkat 2 plus 12X dikurang dalam kurung 15Y pangkat 2 dikurang 30Y dikurang 99 sama dengan 0. Lalu 6 dikali X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15 dikali Y pangkat 2 dikurang 2Y kurang 99 sama dengan 0 sama dengan 6 dikali X pangkat 2 tambah 2X tambah 1 dikurang 15 dikali Y pangkat 2 kurang 2Y tambah 1 dikurang 99 sama dengan 0. Lalu sama dengan 6 dikali X tambah 1 pangkat 2 dikurang 15 dikali Y min 1 pangkat 2 dikurang 99 sama dengan 0. Lalu sama dengan 6 dikali X tambah 1 pangkat 2 dibagi 99 dikurang
15 dikali Y min 1 pangkat 2 dibagi 99 dikurang 1 sama dengan 0. Lalu bisa ditentukan pusat hiperbolanya, yaitu min 1,1. Lalu kita cari persamaan asimtot hiperbolanya dengan diketahui A pangkat 2 sama dengan 99/6, atau diubah menjadi A sama dengan akar 99/6, dan B pangkat 2 nya sama dengan 99/15, lalu diubah menjadi akar menjadi B menjadi akar 99/15. Lalu diketahui juga P sama dengan min 1 dan Q sama dengan 1. Lalu untuk mencari Y nya, Y sama dengan Q plus minus B per A dikali X kurang P. Y sama dengan 1 plus minus akar 10/15 dikali X tambah 1. Lalu untuk X nya, mencari X nya, X sama dengan P plus minus A per B dikali Y min Q sama dengan min 1 plus minus akar 10/12 dikali Y min 1. Untuk grafiknya berada di titik min 1 dan 1. Untuk jawaban nomor 8, M1 adalah ahli meteorologi 1, M2 adalah ahli meteorologi 2. M1 mendengar petir 9 detik setelah M2, maka lokasi M1 sama dengan 3060 meter lebih jauh dari M1 terhadap lokasi badai. Atau M1S kurang M2S sama dengan 3060. Kita mendapat 2P sama dengan 3060, sehingga P sama dengan 3060 dibagi 2 sama dengan 1530. Jarak M1 dan M2 4000 meter. Adalah F sama dengan 1/2 dikali 4000 sama dengan 200. Lalu F pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Lalu 2000 pangkat 2 sama dengan 1530 pangkat 2 ditambah Q. Lalu Q pangkat 2 sama dengan 2000 pangkat 2 dikurang 1530 pangkat 2. Q pangkat 2 sama dengan 1659 Oke, ulang. Q pangkat 2 sama dengan 2000 pangkat 2 dikurang 1530 pangkat 2. Jadi Q pangkat 2 sama dengan 1.659. Q pangkat 2 sama dengan 1288 pangkat 2. Lalu sumbu X. Oke, salah yang tadi. Sehingga X pangkat 2 dibagi 1530 pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 dibagi 1288 pangkat 2 sama dengan 1. Untuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Baik, inilah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.